Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan hasil survei lalu lintas part 4 ya, mencari DS. Ini lanjutan yang kemarin. Rekan-rekan yang mungkin belum tahu, nanti bisa cari di channel ini atau mungkin bisa klik di link deskripsi ya, yaitu DS derajat kejenuhan atau degree of saturation. Kemudian ya kita akan melanjutkan yang kemarin. Jangan lupa rekan-rekan yang mungkin mempunyai overload project nanti bisa untuk mengikuti RTS design ya. Jadi nanti kita akan membantu untuk pekerjaan kalian yang sekiranya memang terlalu banyak atau memang overload gitu. Kita akan membantu untuk jasa freelance, struktur arsitektur, MEP dan lain sebagainya. Oke, langsung saja rekan-rekan ya. Di sini kita sudah mempunyai untuk file yang kemarin. Ini saya sudah siapkan juga. Kemarin kita sudah sampai di sini. Untuk di part 3 itu adalah mencari derajat kejenuhan, degree of saturation atau DS ya. Ini DS adalah K per C untuk rumusnya. Ya, jadi ini merupakan rekapitulasi dari kemarin ya. Hasil rekap ini baik total K dan kapasitas atau C-nya. Nah, ini untuk caranya kita untuk K dibagi dengan C yang seperti ini. Ketemu untuk DS-nya sangat mudah sekali ya. DS-nya ketemu, kita dua angka di belakang koma aja, 1,12. Kita tarik ke bawah, ada ketemu, semuanya sama. Untuk derajat kejenuhannya K dibagi C ketemu, untuk Jalan Majapahit ini adalah 1,2 gitu. Terus kemudian di sini hampir sama kayak prinsip ekonomi ya, ini rekan-rekan ya, dimana kita akan mencari untuk 15 tahun ke depan ya. Nanti rekan-rekan bisa menyesuaikan sendiri, mungkin mau 15 tahun, 20 tahun dan lain sebagainya, nanti bisa disesuaikan. Ini mungkin kita ambil saja per 5 tahun supaya juga lebih mudah ya. DS nya sudah ketemu, kita ambil saja untuk 1,12 di sini. Terus kemudian untuk rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Semarang per tahun dari tahun 2010 sampai 2016 adalah 0,89% ya, dari 1,6 juta kemarin ya. Karena nanti bisa cari untuk persentase ini di Dinas Dukcapil ya, di websitenya itu ada. Nanti rekan bisa sesuaikan di daerah rekan-rekan sendiri. Oke, karena memang ini P dari ini adalah DS, kita sudah ketahui. Karena memang kita juga ngeling ya, jadi enak. Kita langsung saja kayak prinsip ekonomi rekayasa, ekonomi teknik ya. Bersama I-nya itu adalah 0,89%, terus kemudian N-nya adalah 15 tahun, dihitung per 5 tahun ya, 0, 5, 10, sampai 15 tahun. Nanti rekan kalau mau menambah sendiri sampai 20 tahun juga bisa ya. Ini sudah saya siapkan untuk perhitungannya. Ya, kita ambil saja di 0 belakang 2 angka di belakang koma ya. Ini tahun, ini rumusnya untuk F. Ya, ini rumus ini ada banyak. Nanti rekan-rekan bisa sesuaikan sendiri untuk rumusnya. Ya, ini untuk degree-nya ya. Ini F-nya sudah ketahuan sebenarnya. Rumusnya adalah P. P ini didapat dari ini atau DS-nya ya, P. Terus kemudian rumusnya dalam kurung dikalikan 1 dikalikan I. I ini adalah sudah per 100 ya. Jadi kita lihat 0,89 per 100 sama dengan adalah 0,0089. Terus kemudian ini adalah untuk persentase tahun ini adalah pangkat 5 ya rekan ya. Rumusnya adalah N, sebenarnya N pangkat N. N itu adalah per 5 tahunnya. Ya, kita ketemu untuk F-nya adalah kita kalikan semuanya dan kita pangkat 5. Ketemu adalah 1,17. Nah, terus kemudian untuk N yang kedua, adalah 10 tahun ini. Kita akan cari untuk start prinsipnya sama karena emang ini sudah ngeling, jadi mempermudah pekerjaan rekan-rekan semuanya. Nah, ini juga sudah dapat. Untuk N-nya ini adalah 10 tahun. Kita linkkan saja di sini. Nah, oke. Ini kita linkkan di sini. Nah, 1,22. Nah, ini saya linkkan juga supaya lebih enak. Nah, ini untuk per 10 tahun. Kalau untuk 15 tahun kita bisa hitung juga karena memang juga ngeling ya. Biar lebih cepat, kita klik sini, kita klik sini. Ini diganti untuk 15 tahun. Sorry, kita langsung kan linkkan saja dari sini. Nah, untuk 15 tahun adalah 1,28. Nah, ini coba untuk 20 tahun.
kita linkkan. Oke, ini 20 tahun ya. Nah, kalau untuk 20 tahun adalah 1,34. Nah, ini rekan bisa diketahui ya untuk hasilnya dari nilai F-nya ya, kita karena memang di sini untuk per 15 tahun. Nah, kita ambil saja 15 tahun ini, yang ini merupakan rekan-rekan yang ingin melanjutkan gitu ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan juga untuk Jalan Majapahit ini. Hasil pengamatan di Jalan Majapahit, tepatnya sebelah jembatan TI, untuk angka kejenuhan adalah 1,12. Ini adalah DS-nya, dimana menurut PCO ratio volume per kapasitas hasilnya adalah 1 ya. Kalau kita lihat memang hasilnya adalah 1, sedangkan hasil perhitungan yang kami survei dimana DS-nya adalah 1,12, sehingga bisa disimpulkan jalan tersebut memiliki sedikit masalah kapasitas, yaitu melebihi angka 1. Jadi rekan-rekan ya, untuk DS-nya itu tidak boleh melebihi angka 1. Kalau melebihi angka 1 itu pertanda memang melebihi kapasitas, dan biasanya memang sering terjadi macet di situ gitu ya. Namun masalah ini masih tergolong belum jadi masalah besar, karena di jam-jam tertentu saja terjadi kemacetannya ya, karena memang selisihnya masih 0,12 ya. Jadi memang masih bisa teratasi. Nah, ini untuk perkiraan 15 tahun ke depan. Menurut analisa dengan menggunakan rumus future value atau nilai yang akan datang, ini ke depan Jalan Majapahit bila tidak ada perubahan baik pelebaran jalan ataupun perubahan arus lalu lintas, kemungkinan besar akan terjadi kemacetan di jam-jam tertentu. Walau sekarang ini sudah direkayasa setiap pagi menjadi 3:1. 3 lajur dari timur, 1 lajur dari barat. Terus kemudian untuk arus jalannya, mungkin untuk saat ini masih bisa normal, dan seiring waktu dan bertambahnya jumlah penduduk di kota Semarang, maka 15 tahun ke depan kemungkinan akan terjadi kemacetan di Jalan Majapahit. Hal ini bisa dilihat dari hasil hitungan menggunakan rumus future value atau nilai yang akan datang. DS di Jalan Majapahit yang sudah 15 tahun ini ya, kalau kita lihat dari hitungan kita adalah 1,28. Jadi kedepannya perlu adanya pelebaran atau rekayasa lalu lintas supaya PCO rationya adalah 1. Jadi kalau kita analisa, sebenarnya untuk analisa DS ini kita sudah bisa ketemu rekan-rekan ya, bahwa di situ pasti ada problem karena memang angka ini DS ini lebih dari 1. Nah, karena memang ini value-nya juga belum besar, kita untuk perkiraan 15 tahun ke depan. 15 tahun ke depan kita ketemu deh 1,28. Ini memang sudah lebih dari seperempatnya ya. Jadi PCO rasionya itu perbandingannya sangat tinggi sekali. Diharapkan untuk 15 tahun ke depan ada perubahan rekayasa untuk arus lalu lintas maupun untuk pelebaran jalan ya. Kalau memang pelebaran jalan tidak mumpuni ya mungkin secara vertikal bisa ada jalan layang. Kalau juga tidak mumpuni ya mungkin bisa untuk rekayasa lalu lintas yang memang nanti bisa untuk pelebaran jalan ya. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan ya. Untuk materi pada kali ini nanti filenya akan saya upload di rtsfile.blogspot.com, dan rekan-rekan bisa mencari dan mendownload filenya ya. Saya kira seperti itu. Saya kira juga sangat mudah sekali untuk kapasitas kita mencari DS-nya, dan rekan-rekan mungkin semoga bisa bermanfaat ya. Dan untuk belajar pastinya, mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih dari admin RTS, semoga bisa bermanfaat, dan salam sipil.